teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Sekarang saya berada di pusat kota Beijing. Sekarang saya lagi mau menuju satu teater, gedung teater, karena malam ini saya sudah beli tiket untuk menonton satu drama. Nah, menonton drama itu adalah hobi saya sebenarnya, tapi sudah lama tidak ke gedung teater. Kenapa? Karena 3 tahun sebelumnya COVID, dan sesudah itu sudah hampir mau 1 tahun saya tidak ke gedung teater lagi. Nah, kali ini beruntung sekali merebut satu tiket untuk ke satu teater, namanya Teater Shoudu Juchang atau Capital Theater. Itu adalah satu gedung teater yang di bawah satu rombongan teater yang sangat terkenal di kota Beijing dan bahkan di seluruh Tiongkok. Namanya Beijing Renmin Yishu Juyuan, adalah teater kesenian rakyat Beijing. Nah, singkatannya Beijing Renyi, dan gayanya teater itu sangat, saya rasa, realistis. Teman-teman, ini adalah tembok di luar teater itu. Wow, ini adalah iklan-iklannya ya, yang sekarang lagi dipentaskan. Ini adalah salah satu drama, dan di sampingnya yang ini adalah yang malam nanti ya saya akan nonton itu. Namanya teater ini, drama ini adalah Yongding Menli, di dalam pintu gerbang Yongding di kota Beijing. Nah, pintu gerbang Yongding adalah salah satu dari 7 pintu gerbang di lingkaran luar kota Beijing. Nah, lingkaran luar itu maksudnya pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu Beijing tidak besar, tapi sekarang ini itu sudah termasuk pusat kota Beijing. Nah, harganya tiket hari ini ada beberapa jenis. Nah, yang untuk pelajar, siswa-siswi hanya 40 yuan. Yang paling murah itu 80 yuan, dan paling mahal 680 yuan. Dan saya beli 280 yuan itu ya. Tempat duduknya sudah jauh, teman-teman. Teman-teman, ini adalah teaternya. Beijing Renmin Yishu Juyuan, dan gedung teater ini namanya Shoudu Juchang, gedung teater Capital Shoudu. Gedung ini ya sudah lama. Ini sejak tahun 1956 sudah mulai beroperasi, sudah mulai diresmikan. Kami udah masuk, teman-teman. Tukar tiketnya dulu, karena dulu saya pesannya melalui apps di HP dan harus tukar tiket yang benar, yang kertas itu nanti sampai jam 7:30 malam baru mulai. Sekarang hanya jam 5:15. Ini ticket station, teman-teman. Oke.换票成功，请取票。OK。哦，132，Ya. 0719。 Pertama kali menonton drama. Ini pertama kali ke Renyi. Nah, sangat menantikan katanya. Wow, dia fans yang lama. 要是想办一个会员卡的话，是在这儿吗？身份证打了。啊，到了。 Teman-teman mau aplikasi satu member, harus mengisikan formulir seperti ini. Teman-teman, aku tadi udah aplikasi satu member, menjadi membernya Teater Kesenian Rakyat Beijing. Jadi kemudian kalau saya mau nonton drama lagi atau mau berkonsumsi di dalam cafe atau beli buku di dalamnya, ada diskon 10% off. Dengan kartu ini, kartu member ini, saya harus bayar 10 yuan saja, murah sekali. Mari kami melihat bangunan ini ya. Langsung Anda bisa tahu, oh ini stylenya gabungan ada unsurnya Rusia, ada unsurnya dari Barat juga, Eropa juga, dan juga ada unsurnya dari tradisional Tiongkok, misalnya yang bangunan ini ya, simbol ini.
merasa tidak asing ya, karena di lapangan Tiananmen ada dua juga. Nah, sejarahnya rombongan teater ini lebih lama daripada gedung ini karena ada rombongan kesenian dulu, kemudian mereka membangun satu gedung khusus sebagai tempat pertunjukannya, khusus untuk rombongan kesenian itu. Nah, Renyi. Nah, jadi rombongan kesenian atau rombongan teater kesenian rakyat Beijing didirikan pada tahun 1952. Nah, mereka khusus membidangi apa? Drama yang lebih utamanya pembicaraan atau berdialog. Nah, kalau dramanya atau sandiwara ada beberapa jenis. Ada yang lebih mau menyanyi lebih banyak, ada yang musik lebih banyak, tapi yang di sini adalah berdialog lebih banyak dengan sedikit musik dan nyanyian saja, dan mereka sangat berciri khas lokal kota Beijing. Jadi banyak orang atau artisnya atau sutradaranya di rombongan kesenian ini mereka adalah orang asli kota Beijing. Nah, meskipun rombongan kesenian ini sudah bersejarah 72 tahun lebih, sudah lama dan sudah menjadi simbol yang klasik rombongan kesenian di Tiongkok, tapi mereka selalu mementingkan inovasi kreatif itu. Nah, jadi di gedung ini begitu besar ya, gedung ini tidak hanya satu tempat teater saja, tapi masih ada yang satu teater yang kecil, tempat teater yang kecil namanya teater eksperimental. Nah, itu hanya bisa menampung 200 hingga 250 orang karena kursinya bisa dibongkar, bisa dipasang. Dan yang teater yang besar itu bisa menampung 927 orang. Jadi adalah teater yang paling besar di sini. Dan sekarang masih ada 1,5 jam, kami naik ke lantai keempat karena di sini masih ada satu museum mengenai drama. Wow. Di belakang teman-teman. Wow. Teman-teman, Theatre Museum of Beijing People's Art Theatre. Nah, Theatre Museum. Teman-teman, riwayatnya ya. Ini sejak tahun 1952. Nah, ini adalah semuanya adalah judulnya teater yang pernah dipentaskan. Katanya selama 70 tahun lebih ini, teater ini sudah pernah membawakan 300 lebih drama untuk rakyat di kota Beijing, bahkan seluruh Tiongkok. Ini adalah sejarahnya sebelum tahun 1952. Nah, sebelumnya di Tiongkok sudah ada beberapa tim kesenian. Nah, pertunjukan itu. Nah, jadi mereka berangsur-angsur digabungkan sampai tahun 1952 digabungkan menjadi teater kesenian rakyat Beijing. Beijing Renyi ini. Nah, ini adalah 4 orang pendiri rombongan ini. Teman-teman, museum ini adalah gratis. Siapa yang mencintai teater drama bisa mengunjungi sini. Di sini dipamerkan satu alat yang berat dan besar dan sudah tua. Nah, sejak tahun 1955 dan 56, waktu gedung ini baru digunakan, banyak alat-alatnya diimpor dari luar negeri. Nah, misalnya lampunya, nah misalnya juga ada misalnya loudspeakernya, jadi banyak yang diimpor dari Jerman. Sehingga waktu itu gedung teater ini merupakan teater yang paling maju pada zaman itu. Dan waktu itu di pentasnya pertama kali dipasang satu pentas yang bisa berputar karena waktu dilakukan pertunjukan mungkin ganti tempatnya, ganti waktunya, ganti museumnya, jadi desain bangunnya harus diubah juga, makanya pentasnya harus diputar ke balik dan yang lain diputar ke depan. Nah, makanya harus menggunakan alat-alat yang besar. Ini adalah alatnya waktu itu. Ini adalah satu alat yang pertama dipasang di Tiongkok.
Nah, Bapak Guo Moru dan Bapak Lao She dan Bapak Cao Yu. Nah, mereka banyak artikelnya sudah diubah, ditulis menjadi naskah drama untuk rombongan ini. Di sini satu painting yang besar adalah melukis 4 orang berdiri teater Beijing Renyi ya, teater kesenian rakyat Beijing. Nah, mereka lagi diskusi selama 48 jam untuk diskusi bagaimana mendirikan satu teater yang berkualitas dan melayani rakyat yang sebagus sekualitasnya dengan teater Rusia waktu itu. Ini adalah satu segmen, satu fotonya dari sebuah drama Hwaju yang paling terkenal yang dipentaskan oleh teater ini. Namanya Cha Guan atau warung teh, tea house. Ini cerita zamannya ini adalah dinasti Qing sudah berakhir. Masyarakat di Tiongkok masih kacau ya, di Beijing masih kacau. Jadi mereka diskusi masyarakat ini dan bagaimana nasibnya setiap orang dalam puluhan tahun waktu itu. Nah, sangat bagus teater ini. Kemudian kami lanjutkan ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah beberapa orang sutradara drama di rombongan ini. Dan di sebelah sini adalah artis. Banyak kan sudah meninggal teman-teman. Dan bapak ini namanya Bapak Zheng Rong. Ini adalah gambarnya waktu beliau masih muda ya. Dan saya sendiri pernah menonton beberapa drama dari Bapak Zheng Rong. Beliau meninggal pada tahun 2022. Waktu itu ada beritanya di jaringan internet. Oh, saya sampai sedih sekali. Waktu itu saya mencari banyak informasi videonya dari internet untuk menonton kembali karyanya dari Bapak Zheng Rong. Teman-teman, di sini juga. Nah, Bapak Lan Tianye juga meninggal pada tahun 2022 juga. Bapak Lan Tianye juga adalah seorang artis yang sangat luar biasa. Selain drama saja dan juga ada sinetron atau film yang sangat bagus. Teman-teman. Nah, di dalam ruangan ini dipamerkan penjelasannya atau perkenalannya 4 orang pendiri ya, teater Beijing Renyi. Ini adalah Bapak Cao Yu. Ini adalah buku-buku karyanya dari Bapak Cao Yu. Ini adalah di rumahnya. Meja nulis adalah barang-barang yang pernah dipakai oleh Bapak Cao Yu. Perdana Menteri Zhou Enlai pernah bertemu dengan Bapak Cao Yu dan kasih dukungan kepada beliau. Ini adalah drama-drama yang dipentaskan menurut naskahnya dari novel Bapak Cao Yu. Ini adalah penghargaannya dari Kementerian Kebudayaan Tiongkok kepada Bapak. Dan di kamar ini adalah mengenai salah satu pendiri yang lain, Bapak Jiao Juyin. Pernah belajar ke Prancis. Kemudian juga mendatangkan banyak teaternya atau dramanya dari luar negeri. Kemudian teman-teman, kamar ini adalah salah satu pendiri yang lain, Ouyang Shanzun, Bapak Ouyang. Nah teman-teman, drama ini ya, dia adalah satu kesenian modern. Berbeda dengan opera Peking, opera Kunqu, atau opera yang lain yang tradisional Tiongkok yang banyak menyanyi. Tapi ini adalah yang baru dan didatangkan ke Tiongkok, memasuki Tiongkok pada akhirnya abad ke-19 hingga awalnya abad ke-12. Nah, waktu itu adalah hal yang baru. Makanya untuk mendirikan satu teater itu bukan hal yang sangat mudah. Bapak Zhao Qiyang, nah
Ini adalah 4 orang pendiri. Oke, teman-teman, kemudian wah, ada baju, kostum. Di sini juga dipamerkan flyer. Banyak flyer. Teman-teman, di wilayah ini ya diperkenalkan berbagai macam drama yang terkenal, yang klasik, yang pernah dipentaskan oleh teater ini. Nah, siapa aktornya, siapa, kostumnya seperti apa, dan naskahnya pernah ditulis, dan bagaimana prosesnya penciptaannya ini. Nah, semuanya dipamerkan di sini. Ini desain kostum. Teman-teman, ini adalah drama Rusia. Tapi dimainkan oleh aktornya adalah orang Tiongkok, orang sini. Kostumnya. Teman-teman, selain ceritanya, dramanya zaman sekarang ini masih ada yang cerita sejarah. Ini adalah miniaturnya, desain panggungnya. Yang paling terkenal itu, drama yang paling terkenal itu Warung Teh, Chaguan, Tea House. Ini alat braga, sebuah kecapi. Wah, ada musik teman-teman, ini ada nyanyiannya, jadi ada notasinya. Teman-teman, ini adalah desain panggungnya. Kami bisa melihatnya dari semua arah. Tapi kalau saya duduk di sana, di kursinya di teater hanya bisa menonton satu arahnya saja. Ini bisa putar. Teman-teman, karena teater ini dia mengandalkan berdialog dan percakapan, saya rasa mungkin dalam bahasa Mandarin Anda tidak bisa mengerti. Jadi mungkin kesempatannya untuk menonton satu teater ke sini mungkin kemungkinannya tidak besar. Nah, jadi saya hanya membawakan Anda melihat-lihat ya secara singkat saja untuk membawa Anda merasai suasananya saja, tidak memperkenalkan dengan detail karena ini memang Tiongkok banget. Miniatur lagi teman-teman, ini adalah sebuah gang, sebuah hutung atau lorong di kota Beijing yang tradisional di kota Beijing, sangat tipikal teman-teman. Ini adalah satu teater dari Amerika, ceritanya dari Amerika, dramanya juga dari Amerika, tapi dimainkan oleh orang sini. Nah, saya pernah 2 kali nonton ini, sangat suka. Gadis lagi koleksi stamp. Ini adalah suatu budaya di kaum muda yang sangat populer. Kemana-mana mereka sendiri bawa bukunya untuk koleksi stamp. Wow. Ini adalah desain panggung yang cantik sekali. Bagaimana membuat alat braga? Teman-teman, di sini lebih menarik ya adalah alat braga. Yang misalnya ini adalah keramik, tapi ini guzi kelihatannya keramik, tapi ini terbuat dari kertas, teman-teman. Kepala kuda ini juga terbuat dari kertas. Wah, hebat sekali. Terbuat dari kertas juga, yang meniru perunggu ini
Wow, ini alatnya untuk minum arak di zaman dulu di Tiongkok. Wah, tak nyangka kertas semua teman-teman. Tepoji kertas, tapi kelihatannya porselin banget ya, keramik banget. Oh, ini adalah kami bisa melihat bagaimana cara membikinnya ini. Wah, dupa terbuat dari kertas. Wah, nggak bisa bayangkan ini kertas juga teman-teman. 1 jam. Beijing Duck. Wow. Teman-teman, meskipun drama di sini dipentaskan dalam bahasa Mandarin, tapi sudah sering dibawa ke luar negeri untuk melakukan pertunjukan ke sana. Mungkin dikasih teksnya ya. Dan ini adalah flyer-flyernya waktu dipentaskan di luar negeri. Nah, ini flyernya dan juga terjemahan teks. Dan nah ini mungkin ya dibawakan ke Jepang, dan ini dalam bahasa Inggris ke Amerika, dan ini Tea House ke Amerika juga, Houston. Teman-teman, di sini adalah penghargaan atau hadiahnya atau surat izin untuk melakukan pertunjukan dari luar negeri. Oke, secara singkatnya saja ya teman-teman, kami sudah keliling di teater ini. Ya, keluar dari museumnya, sekarang kembali ke pintu teater ini. Sudah mulai ada banyak orang ya, orangnya sudah mulai datang. Tapi masih ada 1 jam kami keliling dulu. Tadi kami sudah memperkenalkan gedung ini sudah diresmikan pada tahun 1956. Nah, sudah puluhan tahun. Ini cukup besar. Di dalamnya ada 2 tempat teater, 2 pentas. Dan pada 2 tahun yang lalu, di sampingnya dibangun 1 teater yang baru lagi. Nah, stylenya juga sangat modern. Dan di dalamnya ada 2 panggung lagi. Jadi totalnya di sini ada 4 panggung. Dan ada 1 panggungnya, 1 teater lagi tidak jauh dari sini, di daerah Tongsi. Di sana masih ada 1 teater. Jadi totalnya di bawah Teater Kesenian Rakyat Beijing, Beijing Renyi, di bawahnya ada 5 panggung. Wah, jadi setiap hari bisa mementaskan banyak pertunjukan kepada warga Beijing. Kami bahagia banget. Nah, coba kami lihat. Wow, ini adalah 1 pusat teater yang baru, namanya Beijing International Theatre Center. Drama yang nanti saya akan nonton itu tidak berada di gedung yang baru ini, masih di yang lama. Jadi kami dari luar lihat-lihat ya ke dalamnya. Wow. Kalau nanti ada kesempatan, saya beli tiket lagi ke sini, saya syuting lagi untuk Anda. Nah, hari ini di sini juga ada drama, namanya Si Pelit. Pelit. Itu adalah 1 dramanya dari Prancis. Saya duduk di sini sebentar, istirahat sebentar teman-teman. Jadi mau ngomong-ngomong ya mengenai pasar pertunjukan sekarang di Beijing. Nah, tidak hanya drama saja, drama yang berdialog percakapan ini saja, tapi juga berbagai macam yang lain, misalnya opera. Misalnya music play, atau misalnya yang opera Peking yang tradisional asli Beijing, atau opera yang tradisional dari daerah lain di Tiongkok. Semuanya sekarang ini sudah sangat populer, menjadi jauh lebih populer daripada tahun-tahun mungkin belasan tahun yang lalu. Nah, belasan tahun yang lalu waktu saya masih sekolah, saya sering ya ajak teman-teman ke teater untuk menonton drama. Nah, waktu itu saya hampir setiap bulan
2 kali, 1 kali paling. Nah jadi waktu itu kalau saya mau nonton satu drama, saya misalnya lewat teater Capital ini ya, teater Shoudu Juchang ini ya, saya nonton, oh ada satu flyernya, wah iklannya rasanya bagus, saya langsung ke ticket station untuk langsung beli satu tiket, udah oke. Tapi sekarang ini kami harus merebut beberapa minggu sebelumnya. Nah yang hari ini yang saya nonton ini karena dibawakan oleh sutradara dan aktor yang muda. Nah, jadi masih belum menjadi teater atau drama yang klasik. Ini adalah yang baru. Nah, jadi masih belum ada penilaian ya dari penonton umum itu. Jadi sampai sekarang ini masih oke lah. Mau beli tiketnya masih ada. Tapi kalau misalnya yang seperti yang di belakang saya ini, nah sangat susah kalau mau dapatnya, khususnya kalau mau nontonnya drama tea house, warung teh itu susah sekali untuk dapat tiketnya, teman-teman. Sekarang ada keadaannya begini. Nah, kenapa hari ini saya mau memilih yang drama yang saya itu ya, nanti saya akan nonton itu, namanya Yongding Menli, di dalam pintu gerbang Yongding. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah festival di Tiongkok, yaitu tanggal 4 Mei adalah Hari Pemuda Tiongkok. Nah, dan juga adalah hari ulang tahun Universitas Peking, adalah universitas saya. Nah, jadi hari ini sangat istimewa. Makanya saya mau mendukung satu teater yang atau drama yang muda, yang baru. Nah, jadi saya merebut tiketnya ke sini untuk nontonnya, dan saya sangat percaya kepada teater kesenian rakyat Beijing. Percaya mereka, kalau yang dipentaskan oleh mereka pasti berkualitas. Tidak mungkin kecewa. Oke, teman-teman. Nah, sekarang teater ini dibuka. Mereka udah nunggu mau masuk. Dan saya mau pulang ke teater yang lama itu, yang saya itu. Saya juga mau antri masuk. Mereka mulai masuk. Wow, teman-teman. Wah, menantikan teman-teman. Ini gayanya drama ini, ceritanya pada zamannya orang tua saya, waktu mereka masih muda. Rasanya gitu ya. Nanti kami coba lihat apakah betul. Teman-teman, kami bisa coba melihat ke atas. Ini adalah plafonnya. Ini ada 2 lantai. Kalau tiketnya di lantai 2 bisa naik lewat sini. Naik ke lantai 2 dan masuk lewat sana. Dan kalau tiketnya di lantai 1, bisa langsung masuk lewat sini atau sebelah sana. Nah, di lantai 1 mungkin agak mahal sedikit. Di lantai 2 murah sedikit. Tapi kalau yang tiket saya 280 yuan itu cukup jauh. Oh, ini adalah perkenalkan. Oh, dari penulis naskah, dari sutradara, dan apa isinya, dan ini daftar aktor. Teman-teman, ini adalah hasil desain panggung. Ada bunga untuk aktor, dan di sini juga ada satu buku saran usulan, dan kami bisa melihat ya gimana ya mengucapkan selamat. Wow. Oh, bilangnya beberapa kali menangis nih. Bagus bilangnya. Bagus. Wah, jadi membaca ini saya merasa sangat menantikan. Teman-teman, di sini
kayaknya ada satu toko buku di dalam teater ini, gedung teater ini. Kami bisa coba lihat ya ke dalamnya. Wah, teman-teman. Wow. Desain kostum teman-teman ini. Ini ada DVD teman-teman. DVD-nya 50 yuan satu DVD. Teman-teman, ini adalah satu novel, tapi sudah disusun menjadi naskahnya drama dan pernah dipentaskan di panggung. Semua ini sama. Teman-teman, ini adalah kesenian acting, mengajar bagaimana berperan acting itu. Dan juga ada bukunya mengenai lampunya, desain lampu di panggung. Dan ada juga yang mengenai film, bagaimana edit film, bagaimana syuting dari master gimana. Teman-teman, ini adalah novel-novel yang klasik dari dunia internasional. Othello. Raki ini mengenai kebudayaan Beijing. Saya suka. Misalnya lorong, prasasti, kuil, legenda, makanan. Ini mengenai sejarahnya opera di Eropa Timur. Dan di sebelah sana, di depan masih ada satu cafe. Drama Cafe. Oh, lihat-lihat. Ada es krim. Ada cangkir. 哎，这买了饮料能带进去吗？这个矿泉水可以。哦，咖啡什么的不行是吧？对。哦。Teman-teman, di sini juga ada mesinnya untuk kasih nilai kepada drama yang kamu lagi nonton itu. Nah, misalnya kamu suka aktor yang mana? Apakah suka drama itu? Nah, bisa. Teman-teman, saya naik ke lantai 2, lihat-lihat ya. Kasih lihat lantai 2 gimana. Teman-teman, di sebelah sini di lantai 2 ada satu drama salon. Drama salon, tapi hari ini nggak dibuka. Di sini bisa sering ada workshop, diskusi bersama dengan pencipta atau dengan penontonnya. Kalau Anda mau nanya apakah teater kesenian rakyat Beijing Renyi ini adalah teater yang paling bagus, apakah ini adalah rombongan yang paling bagus? Belum tentu, karena saya hanya boleh bilang ini adalah salah satunya, top 3 ini. Nah, karena kalau di Beijing masih ada satu teater namanya Teater Nasional Tiongkok. Nah, itu juga bagus juga dan juga bersejarah juga. Kalau misalnya bagi saya sendiri, sifat saya rasa lebih suka yang lebih realistis. Nah, drama yang lebih realistis. Jadi saya lebih suka ini, Beijing Renyi. Siapa yang lebih bagus? Tergantung orang. Sini. Odd number. 你好，您好，看一下您的票。哦15号开始。谢谢。不客气。 Teman-teman, kursi saya di 进球买。
baris kedua dari belakang, teman-teman. Jauh sekali. Tapi mata saya, penglihatan saya bagus. Teman-teman, tempat duduk saya di sana, baris kedua dari belakang. Dan coba lihat ya, ini adalah keadaan di dalamnya. Ini panggung pentasnya. Nah, ini adalah layarnya LED. Nanti mungkin ada tulisan, tips, dan coba kami melihat panggungnya. Ini panggung ini bisa putar. Nanti change. Wow. Teman-teman, ini adalah lantai 2 balkoni. Balkoni ini bagus juga, saya pernah. Coba melihat, ini ada lampunya ya. Kalau teaternya terlalu panjang, di tengahnya bisa istirahat sebentar. Kami bisa keluar lewat exit seperti ini. Dan bisa coba kami lihat ya, keluarnya ada apa. Oh, di sini ada pameran juga teman-teman. Oh, ini adalah style rambut pada zaman yang berbeda. Dan wow, lukisan teman-teman. Dan ini adalah terakota teman-teman. Yang terbuat dari mungkin bukan kertas lah, mungkin dari karton kain. Wah, ini terbuat dari kertas, teman-teman. Yang ini terbuat dari kayu. Ini lemarinya kayu. Wow, cantik sekali. Wow, cantik sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya akan masuk ya. Nunggu dramanya dimulai. Nah, setelah dramanya dimulai, sama sekali tidak diizinkan syuting. Foto pun nggak bisa. Nah, jadi see you lah sesudah dramanya selesai. Teman-teman, sekarang istirahat. Istirahat 10 menit, kemudian lanjutkan lagi. Dan sekarang ini di mesinnya kasih skor, kasih ujian, kasih nilai itu sudah mulai antre. 是放在这儿扫吗？对。OK。哦，这个。好，谢谢。Teman-teman, saya sudah pilih 5 aktor yang paling saya suka. Nah, sesudah saya pilih, dikasih satu postcard, kartu pos. Oke, sekarang mau masuk lagi untuk nunggu sesi kedua, teman-teman. Sudah selesai, teman-teman. Sekarang keluar. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong ya, tadi saya bilang mungkin cerita ini, drama ini, dia adalah ceritanya pada masanya orang tua saya, generasi orang tua saya, tapi ternyata bukan. Ini lebih awal lagi, waktu kakek saya masih muda, sejak Republik Rakyat Tiongkok baru berdiri, sudah mulai ada cerita ini, dan
Dia berlangsung selama puluhan tahun, menceritakan sepanjang umur dua orang. Mereka adalah tetangga. Nah, ceritanya drama sekali, drama sekali. Dan yang dari pihak kesenian saya mau ngomong ya, mau ceritakan, share dengan Anda bahwa saya lebih memperhatikan desain panggungnya. Desain panggungnya luar biasa. Berubah beberapa kali, beberapa tempat, dan beberapa menurut perjalanannya waktu. Dan sangat detail sekali. Misalnya, ini namanya di dalam pintu gerbang Yongting. Nah, pintu gerbang Yongting adalah satu pintu di lingkaran luar kota Beijing zaman dulu. Pada awalnya cerita ini, kami bisa lihat di belakangnya ada satu gambarnya adalah pintu gerbang Yongting. Nah, jadi sebagai latar belakang. Dan kemudian sesudah waktunya berjalan, pintu gerbang Yongting sudah hilang, sudah tidak berada di latar belakangnya. Kenapa? Justru karena pintu gerbang Yongting dulu waktu Republik Rakyat Tiongkok baru berdiri masih ada. Itu pintu gerbang itu dibangun sekitar tahun 1550-an. Nah, dinasti Ming sudah ada. Tapi kemudian sampai tahun 1950-an dibongkarkan. 1957 kalau nggak salah dibongkarkan. Sudah tidak ada. Karena waktu itu mereka rasanya pintu gerbangnya sama demboknya menghalangi lalu lintas, menghalangi perkembangannya kota Beijing. Jadi dibongkarkan. Tapi sebenarnya bangunan itu adalah bangunan yang sangat berharga. Nah, jadi pemerintah Tiongkok memutuskan pada tahun 2004 dibangun kembali satu pintu gerbang menurut arsitekturnya, menurut gambarnya pada zaman dinasti Qing. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya merasa itu sangat detail sekali desain panggungnya. Nah, jadi saya merasa drama ini sangat berkualitas. Menyeberangi jalan ke itu stasiun subway untuk pulang rumah. Sudah malam sekali ya, sekarang sudah jam 10 malam. Dan saya pernah menonton satu sandiwara dalam bahasa Jawa di Indonesia. Saya tidak mengerti. Waktu orang lain semuanya tawa, tapi saya nggak tahu kenapa itu pengalamannya. Tapi saya berapresiasi atas pengalaman seperti itu karena saya bisa merasai suasananya. Nah, kali ini saya juga ingin mengundang Anda ya, mengajak Anda untuk merasai suasananya kesenian di Beijing, di Tiongkok. Oke, sekarang ini saya mau pulang naik subway. Dadah, silakan share, comment, like, dan subscribe. Terima kasih.